nama saya Muhammad Nur Kamarusama. Jadi, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan tentang materi fisika, yaitu medan magnet pada solenoida dan toroida. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian magnet solenoida dan toroida. Solenoida adalah lilitan kawat, namun lebih sering disebut sebagai lilitan saja. Sedangkan toroida merupakan lanjutan dari solenoida yang diubah bentuknya menjadi melingkar. Kedua komponen yang saling berkaitan ini digunakan untuk membentuk suatu medan magnet. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama magnet solenoida. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat induksi magnet solenoida meliputi arus listrik, panjang solenoida, jumlah lilitan dan bahan yang disisipkan ke dalam bagian dan solenoida. Medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida dipusatkan dapat dihitung dengan hukum Ampere. Persamaan jadinya untuk pusat dan bunyi solenoida adalah sebagai berikut. B pusat sama dengan mu n kali I per L. B ujung sama dengan mu n kali I per 2L. N menyatakan jumlah lilitan. L menunjukkan panjang solenoida. I arus listrik. Dan mu menunjukkan permeabilitas magnetik. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh magnet solenoida. Suatu solenoida panjangnya 1 meter dan diameter rata-rata 3 cm memiliki 100 lilitan kawat. Solenoida tersebut dialiri dengan arus 5A. Tentukanlah besar induksi magnetik di pusat solenoida dan di ujungnya. Jawab, besaran yang diketahui. L sama dengan 1 meter, R sama dengan 3 cm, N sama dengan 100, I sama dengan 5A. Besar medan magnet di pusat solenoida. B pusat sama dengan mu N dikali I per L. Besar pusat sama dengan PV dikali 10 pangkat min 7, 100 dikali 5 per 1. B pusat sama dengan 2V dikali 10 pangkat min 5T. Besar medan magnetik di ujung solenoida setengah dari medan di pusat. B ujung sama dengan 1 per 2. B pusat. Jika B ujung dicari, maka B pusat di sini. B ujung sama dengan 1 per 2, 2V dikali 10 pangkat min 5. Ini sama, jadi kita coret. Jadi tinggal V dikali 10 pangkat min 5T. Saya akan menjelaskan medan magnet toroida. Toroida mempunyai kesamaan dengan solenoida. Sebuah kawat dipintal menjadi sebuah kumparan, hanya saja kumparan tersebut tidak berada dalam keadaan lurus, tetapi dibuat melingkar menyerupai sebuah donat yang dililiti kawat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar toroida di bawah ini. Faktor yang mempengaruhi kuat medan magnet dalam toroida dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah lilitan, kuat arus, jejari efektif toroida, dan bahan yang disisipkan ke dalam toroida. Secara matematis, medan magnetik di pusat toroida dapat dituliskan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang magnet toroida yang saya jelaskan sebelumnya itu teman saya, yaitu untuk menentukan B pusatnya itu mu 0 N kali I per 2I kali Rn, di mana jika REF-nya yang dicari, kita menggunakan rumus ini, R1 tambah R2 bagi 2. Jari-jari 1 adalah jari-jari lingkaran dalam dan jari-jari 2 adalah jari-jari lingkaran luar. N menunjukkan jumlah lilitan dan menunjukkan arus listrik.
Nah, contoh selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh magnet toroida, di mana soalnya yaitu suatu toroida mempunyai jari-jari dalam 6 cm, dan jari-jari luar 10 cm serta memiliki 100 lilitan kawat. Toroida tersebut dialiri dengan arus 5A. Tentukan besar induksi magnetik di pusat toroida tersebut. Jawab. Jadi pertama-tama dalam fisika, jika mengerjakan soal yang pertama kita lakukan yaitu diketahui. Nah, kebesaran yang diketahui. Besaran yang diketahui. R1 sama dengan 6 cm. R2 sama dengan 10 cm. Berarti ini jari-jari dalam, ini jari-jari luar. REF-nya itu 8 cm. I-nya sama dengan 5A, N-nya sama dengan 100. Nah, kuat medan magnet di pusat toroida, yaitu B pusatnya. Pakai rumus mu 0 N kali I per 2Pi kali REF. Nah, ini adalah rumus. Selanjutnya kita akan masukkan mu 0. Mu 0 kenapa di sini 4Pi kali 10 pangkat minus 7? Karena nilai mu 0 itu memang sudah ditetapkan bahwa nilainya yaitu 4Pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, selanjutnya kita kerja yang ini. Nah, ini 100 kali 5 itu 500. Bisa juga ditulis dalam bentuk notasi ilmiah, yaitu kita tulis ulang 4Pi kali 10 pangkat minus 7. Ini kan 100 kali 5 bisa tuliskan 5 kali 10 pangkat 2 per 2 kali 8 16 kali 10 pangkat 2. Nah, kita kerja 5, yang pertama-tama kita kerja 5 bagi 16, yaitu 0,3125 hasil dari 5 bagi 16. Nah, selanjutnya ini 10 pangkat 2 bagi 10 pangkat min 2. Kan kalau dalam notasi ilmiah, jika pembagi kita kurang, ini naik, kan min kurang. Kalau pembagi mau di dalam notasi ilmiah itu dikurang. Nah, kan min 2. Min kita min positif, jadi positif 2. Nah, berarti hasilnya 5 sama dengan, berarti di sini kali 10 pangkat 4. Nah, ini mau kita kalikan dengan ini. 4Pi kali 10 pangkat min 7. 4 kali 0,3125, yaitu hasilnya 1,25. Nah, ini sudah dikerja. Ini lagi 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 4. Kalau dalam notasi ilmiah itu kalau dikali ditambah pangkatnya kan 4, berarti ini saja 10 pangkat min 7. Kan dikali berarti tambah pangkatnya, tambah 4. Nah, min 7 tambah 4 yaitu min 3. 10 min 3. Jadi hasil dari B pusat yaitu 1,25 kali 10 pangkat min 3T.